Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus searah ya, seperti pada animasi berikut ya. Nah, pada rangkaian arus searah ini kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu 3.1 menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pembelajaran sebagai berikut ya, ada 6 indikator ini, di mana kita hari ini akan mempelajari ke-6-6-nya ini ya. Nah, ini adalah peta konsep dari listrik dinamis atau listrik arus searah ya. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal ini. Lalu yang pertama, kita akan menentukan arus listrik dan arus elektron. Apa sih arus listrik dan arus elektron? Nah, perhatikan animasi berikut. Pada saat baterai ini dihubungkan dengan saklar, maka lampu akan menyala. Nah, perhatikan animasi berikut ini. Perhatikan titik yang putih dan titik yang merah ya. Titik putih tersebut menunjukkan arah elektron, sedangkan titik yang merah itu menunjukkan arah arus listrik. Nah, maka arus elektron itu adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi, elektron itu berjalan dari kutub negatif ke kutub positif karena elektron itu bermuatan negatif kan, dia akan selalu tertarik ke kutub yang bermuatan positif. Sedangkan arus listrik itu kebalikan dari arah elektron. Jadi jika elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif, maka arah arus listrik itu sebaliknya, seperti itu. Lalu bagaimana sih kuat arus listrik? Nah, jika tadi kita sudah mempelajari ya bagaimana arah arus listrik, maka di sini kita akan mempelajari bahwa kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar pada tiap detiknya, atau bisa dilihat di persamaan berikut ya. Besarnya kuat arus itu sama dengan muatan Q per T. T-nya waktu per sekon itu ya. Selanjutnya, pengukuran kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu diukur menggunakan ampere meter yang dirangkai seperti pada animasi yang tertampilkan pada slide ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ampere meter itu dihubungkan pada batas ukur 1 ampere dan menunjukkan ini ada skalanya ini ya. Nah, cara menghitungnya adalah ini ya, diingat ya, ada batas ukurnya, ada 1 ampere, ada 5 ampere, ada 10 ampere. Nah, jika dihubungkan pada batas ukur 1 ampere, maka skala ini, satu skala ini itu akan menunjukkan 1 ampere. Jadi ya, cara membacanya, ada skala maksimum, ada skala yang ditunjuk, ada skala maksimum ini, ada skala maksimum 50 yang atas ya, yang bawah 100. Boleh dipakai salah satunya, boleh pakai batas ukur yang atas atau yang bawah. Nah, skala yang ditunjukkan oleh jarum itu yang di sini ya, itu yang ditunjukkan oleh jarum. Nah, di situ ini ada skala batas ukur, ada skala batas ukur yang atas boleh dipakai, yang bawah juga boleh dipakai. Terserah pilihannya mau yang mana, disesuaikan dengan batas ukurnya ini. Ini batas ukur. Nah, cara untuk menghitung nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum di sini. Ini ya, dia menunjukkan boleh pakai yang skala atas atau skala yang bawah. Nah, ini kalau pakai skala yang bawah, itu berarti nilai yang ditunjukkan jarum adalah 34. Sedangkan skala maksimumnya adalah 100. Dan batas ukurnya 1 ampere. Nah,
Yang ada di bawah ini saya tulis ulang di sini ya. Saya tulis ulang di sini ya. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum itu 34, nilai maksimumnya itu 100 dan batas ukurnya itu 1 ampere. Berarti tinggal dihitung saja, yaitu 0,34 ampere. Seperti itu. Dari sini paham ya? Lalu selanjutnya bagaimana mengukur beda potensial? Nah, pengukuran beda potensial itu menggunakan voltmeter. Perhatikan animasi berikutnya. Nah, ini voltmeternya sudah berjalan jika rangkaiannya itu sudah tertutup atau sudah terhubung oleh saklar, seperti itu ya. Nah, di sini menunjukkan di sini ya, skala yang ditunjukkan oleh jarum adalah di situ. Nah, sebenarnya bagaimana cara membaca voltmeter? Sebenarnya cara membaca voltmeter itu sama dengan ampermeter, yaitu nilai yang ditunjukkan jarum dibagi dengan nilai maksimum dikali batas ukur. Nah, di sini kita boleh memakai skala yang di atas atau skala yang di bawah, boleh, pokoknya konsisten seperti itu. Nah, jika yang ditunjukkan oleh jarum, kita lihat ya, yang ditunjukkan oleh jarum ini kan di sini ya. Kalau kita pakai skala yang di atas, itu kan berarti nilai yang ditunjukkan oleh jarum adalah 20, nilai maksimumnya adalah 50, batas ukurnya adalah 1 volt. Berarti kan tinggal dihitung saja, yaitu 0,4 volt. Atau boleh pakai batas ukur batas skala yang di bawah, yaitu yang ditunjukkan oleh jarum adalah 40, nilai maksimumnya adalah 100 dikali batas ukurnya itu 1 volt. Sama saja kan, 0,4 volt. Nah, ini konsistennya di situ. Dari sini paham ya? Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm itu seperti apa sih? Nah, coba perhatikan simulasi percobaan berikut. Jadi pada rangkaian berikut itu dirubah-rubah ya. Ini jumlah baterainya. Lalu rangkaian tersebut dihubungkan kepada ampermeter dan voltmeter sehingga kita bisa mengetahui nilai beda potensial dan arusnya dari jumlah baterai yang berbeda-beda. Ada baterai 1, ada baterai 2, ada 3 baterai, seperti itu. Ternyata nilai V dan I-nya itu berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulannya begitu ya dari percobaan berikut. Nah, hubungan apa yang dapat didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus? Nah, kita buat grafiknya ya, untuk bisa mengetahui hubungan antara beda potensial V terhadap kuat arus I. Nah, tadi datanya kan V-nya 1,2, I-nya 0,2. Pada saat V-nya itu 2,6, I-nya itu 0,4. Pada saat V-nya itu 0,4, I-nya itu 0,54. Nah, seperti ini. Jika dibuat garis lurus untuk menghubungkan titik-titiknya, itu seperti yang garis merah ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan V dan I itu adalah sebanding. Nah, apa yang membuat dia itu menjadi sebanding? Apa ya? Persamaannya ini itu menjadi sebuah persamaan yang ada sama dengannya seperti ini, itu adalah R. Jadi disinilah kita bisa mengetahui hukum Ohm itu sendiri, yaitu V sama dengan I kali R, yaitu beda potensial itu sama dengan kuat arus listrik dikali dengan hambatannya. Jadi R ini itu adalah gradien dari grafik yang merah ini ya, seperti itu. Dari sini paham ya. Nah, ini yang disebut dengan hukum Ohm. Jika ingin memperkuat lagi, bisa dicari hubungan hambatan dan kuat arus listrik ya, seperti ini.
kita bisa menghitungnya dari persamaan yang sebelumnya. Untuk mencari nilai R dari setiap setiap I. Nah, ini contoh yang lain sih. Ini berbeda dari yang data sebelumnya. Nah, ini kita buat grafik lagi. Kita buat titiknya ya. Lalu kita hubungkan, ternyata hubungannya seperti itu, sesuai dengan di tabel yang sebelumnya. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Itu ada panjang kawat L, ini ya. Ini L, ini juga L. Luas penampang kawat A dan hambatan jenis kawat ρ, atau bisa pada persamaannya itu R sama dengan ρ kali L per A. Nah, ini ya satuan-satuannya seperti itu. Jadi yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah ada hambatan jenis kawat atau ρ, ada luas penampang kawat dan panjang kawat. Jadi dari persamaan ini, jika luas kawatnya itu semakin kecil, maka R semakin besar. Jika A-nya itu semakin besar, maka R-nya akan semakin kecil. Jika kawat itu akan semakin panjang ya, semakin panjang, maka hambatannya pun akan semakin besar. Jika kawatnya semakin pendek, maka hambatannya pun akan semakin kecil. Begitu pula pada hambatan jenis kawat. Jika dia semakin besar, maka R-nya juga semakin besar. Dan jika ini semakin kecil, maka R-nya juga semakin kecil.